Salam pencaksilat. Teman-teman, di video ini saya ingin membahas sesuatu yang berkaitan dengan self defense atau bela diri atau mempertahankan diri dari tindak kejahatan. Karena tadi malam saya membaca suatu postingan yaitu yang berisi tentang seorang wanita yang membela diri ketika dia mau diperkosa sehingga menyebabkan si penjahat itu meninggal. Oke, tidak usah panjang lebar, kita baca dulu seperti apa beritanya. Setelah itu baru saya akan memberikan pendapat saya. Oke, perempuan bela diri bunuh pria yang mau memperkosa dirinya, malah terancam hukuman 25 tahun penjara. Oke, sekarang kita baca kelengkapan beritanya agar kita tidak salah paham seperti apa itu. Seorang perempuan berusia 16 tahun ditangkap Polres Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT, karena diduga membunuh seorang pria berinisial NB, 48 tahun. Sebelumnya, mayat NB yang diketahui merupakan warga Kecamatan Kualin, Kabupaten TTS, ditemukan tewas di sebuah hutan pada Kamis. Polisi pun melakukan penyelidikan terkait penemuan mayat tersebut dan mencurigai perempuan yang masih di bawah umur itu. Berdasarkan keterangan dari pihak keluarga, mereka mencurigai anak di bawah umur tersebut sebagai pelaku pembunuhnya terhadap NB. Kasat Reskrim Polres TTS Batera menyebutkan bahwa mereka mengamankan satu orang perempuan di bawah umur yang sesuai dengan hasil penyelidikan polisi. Berdasarkan keterangan dari anak perempuan tersebut, terungkap bahwa pelaku terpaksa membunuh NB karena memaksa pelaku untuk berhubungan intim saat bertemu di hutan untuk mencari kayu bakar, seperti itu. Karena menolak untuk berhubungan, NB pun memukul, ada tindak kekerasan dan memaksa anak perempuan tersebut, istilahnya ingin memperkosanya, seperti itu. Pelaku pun membunuhnya dan meninggalkan mayat korban itu di hutan. Anak perempuan itu pun digiring tim buser ke Mapolres TTS untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Akibat kejadian tersebut, anak perempuan di bawah umur itu dijerat pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup dan minimal 25 tahun penjara. Artikel indozone.id. Dengan berita ini saya sebenarnya kasihan kepada perempuan ini karena dia menolak untuk melakukan hubungan intim dan mau diperkosa. Hingga dengan ketakutannya, dengan keberaniannya juga dia melakukan perlawanan atas tindak kejahatan, yaitu membela diri. Seperti itu. Saya tidak akan membahasnya masalah hukum karena saya bukan orang hukum dan juga tidak mau ikut campur kepada urusan polisi. Karena apa? Saya sebagai muslim hanya memiliki pedoman bahwa kita kalau berhadapan dengan tindak kejahatan itu bukan makruh, mubah atau sunnah melawan kejahatan, melainkan wajib kita membela diri dari tindak kejahatan. Meskipun kita membunuh si pelaku kejahatan, maka dia akan masuk neraka. Karena apa? Dia adalah orang yang zalim dan ingin melakukan tindak kejahatan. Dan meskipun kita mati di dalam membela kejahatan, maka kita akan masuk surga, kita akan dicatat syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini saya juga teringat kepada postingan saya yang dulu, yaitu ketika satpam melawan seorang pencuri. Pencurinya dihajar sama si satpam, lalu yang masuk penjara adalah si satpam. Jadi sekarang mungkin zamannya berbeda. Jadi membela diri sudah tidak diharuskan, tidak diwajibkan, melainkan pasrah saja seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita membunuh penjahat, kita terancam pidana. Kalau kita membela diri, kita terancam hukuman, seperti itu. Jadi misalkan kita bertemu tindak kejahatan, apa yang harus kita lakukan? Misalkan ada ancaman seperti ini. Ancamannya sekarang ada dua, yaitu kalau kita membela diri dari tindak kejahatan, yaitu misalkan kita berjalan, misalkan kita sebagai seorang pekerja yang mungkin pulang malam, yang mungkin juga hidup di jalanan seperti ojol dan lain sebagainya. Nasib kita tidak tahu. Kalau kita itu bahkan akan bertemu dengan seorang penjahat atau komplotan preman yang ingin merampas harta kita atau mencelakai diri kita. Sedangkan kalau kita muslim, kita harus melawan ancaman itu sebisa mungkin. Kalau kita tidak mampu untuk melawannya, ya kita melarikan diri atau menghindari tempat-tempat yang berpotensi ada tindak kejahatan. Seperti itu. Itu adalah ancaman pertama. Ancaman kedua, kalau kita berhasil melawan penjahat, apalagi kita sampai membunuh si penjahat itu,
maka kita akan menghadapi ancaman kedua, yaitu ancaman pidana. Seperti itu. Saya tidak tahu, mungkin saya masih kekurangan ilmu di dalam bidang hukum atau bidang seperti ini. Namun saya melihat atau saya berbicara mengenai dasar agama saya, berdasarkan apa yang menjadi panutan saya, yaitu nilai-nilai di dalam Islam, pesan-pesan dari Rasulullah SAW. Kalau kita menghadapi tindak kejahatan jenis apapun, jika itu mengancam diri kita, mengancam harta benda kita, maka kita diwajibkan untuk melawannya. Misalkan ada penjahat masuk rumah, ya kita wajib menggunakan senjata tajam atau apapun untuk melindungi harta kita. Kenapa harus begitu? Karena kita diwajibkan melawan oleh Rasulullah SAW. Jadi saya tidak ingin beropini yang macam-macam, apalagi membahas tentang hukum, karena saya belum terlalu tahu tentang itu. Tapi teman-teman boleh berkomentar di bawah, memberikan apa yang menjadi perasaan teman-teman sekalian dan yang teman-teman pikirkan mengenai kejadian ini. Dan apa yang harus kita lakukan ke depan. Dan apa yang harus kita perbaiki ke depan juga. Saya Heri Pras mengucapkan salam pencaksilat dan salam damai.